Dalam 2 dekade terakhir ini, Islam telah berkembang cukup pesat di Amerika Serikat. Banyak negara bagian yang sebelumnya tidak mengenal Islam hingga awal abad ini sekarang menjadi rumah bagi ribuan Muslim. Salah satu contohnya adalah negara bagian terbesar Amerika Serikat, Alaska. Orang-orang pertama mungkin datang ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Alaska sekitar 13.000 tahun yang lalu. Mereka berjalan dari wilayah yang sekarang disebut Rusia, yang terhubung dengan Alaska melalui sebidang tanah selebar hingga 600 mil yang disebut jembatan darat Bering, atau mereka berlayar. Orang-orang Rusia menetap di Alaska pada tahun 1784 dan pada tahun 1867 Amerika Serikat membeli tanah tersebut seharga 2 sen per hektar. Banyak yang berpikir bahwa habitat yang keras ini adalah pembelian yang buruk sampai ditemukannya emas pada tahun 1872. Alaska menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-49 pada tahun 1959. Pada awal tahun 2000-an, hanya ada beberapa ratus Muslim yang tinggal di Alaska. Namun, dengan masuknya pengungsi dari Timur Tengah, Afrika, Balkan, dan Asia Tenggara, populasi Muslim di Alaska tumbuh menjadi sekitar 3.000 orang. Para pengungsi ini memilih untuk berimigrasi ke Alaska, terutama karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara bagian ini akibat pendapatan minyak, nilai-nilai konservatif, serta karena Alaska dikenal ramah menerima pengungsi dari wilayah konflik. Alaska dikenal dengan reputasinya sebagai daerah yang dingin, di mana sebagian besar wilayahnya tertutup lapisan tanah beku permanen, dan menjadi rumah bagi gletser terbesar di Amerika Utara. Karena tidak ada satupun masjid di Alaska pada waktu itu, komunitas Muslim memilih sebuah pusat perbelanjaan di tengah Acorage, kota terbesar di negara bagian tersebut, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa ruang yang disediakan oleh pusat perbelanjaan itu terlalu kecil untuk menampung ribuan Muslim. Itulah saat ide untuk membangun masjid pertama di Alaska mulai muncul. Jadi, pada tahun 2008, para pemimpin komunitas Muslim di Alaska mulai bekerja untuk mewujudkan impian ini menjadi kenyataan. Sayangnya, pada waktu itu, komunitas Muslim di Alaska sebagian besar terdiri dari para pengungsi yang memiliki sedikit uang, sehingga setiap beberapa bulan, para pemimpin komunitas harus terbang ke negara bagian lain di Amerika Serikat untuk mencari donasi. Akhirnya, pada tahun 2010, pembangunan masjid dimulai, dan setelah 4 tahun konstruksi, pada tahun 2014, masjid pertama di Alaska berdiri. Beberapa tahun kemudian, sebuah sekolah Islam bernama Pahid Etner juga diresmikan hingga saat ini, dan sekolah Pahid Al-Ethar terus melayani komunitas Muslim di Alaska yang menurut sensus terakhir telah tumbuh menjadi hampir 5.000 orang. Mayoritas Muslim ini tinggal di Acorage, di mana dan sekolah Pahid Al-Ethar juga berada. Meskipun komunitas Muslim di Alaska terdiri dari orang-orang yang latar belakangnya dan budaya yang beragam, hampir tidak ada gesekan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal ini terjadi karena mereka memahami bahwa Islam lebih penting daripada budaya atau etnis apapun. Salah satu contoh terbaik yang menunjukkan solidaritas umat Muslim di Alaska adalah saat Ramadan. Secara tradisional, umat Muslim memulai puasa saat fajar dan berbuka saat matahari terbenam ketika adzan maghrib berkumandang. Namun, ketika sebuah negara terletak di atas lingkaran Arktik seperti Alaska, tidak ada matahari terbenam selama musim panas atau matahari terbit selama musim dingin. Jadi bagaimana rutinitas mereka? Setical Muhammad, seorang Muslim yang tinggal di Alaska, menggambarkan rutinitas Ramadan mereka. Dia mengatakan bahwa matahari terbit sekitar pukul 4 pagi dan terbenam sekitar tengah malam. Jadi mereka berpuasa dari pukul 4 pagi hingga tengah malam, yang berarti sekitar 20 jam berpuasa. Meskipun terdengar berat, Ibu Setical, Hajia Serena, merasa bahwa berpuasa di Alaska lebih mudah dibandingkan dengan berpuasa di Afrika Barat, negara asal mereka. Dia mengatakan bahwa cuaca di sini sejuk, sehingga dia bisa berpuasa tanpa makan apapun, dan dia tidak merasa lapar sama sekali. Namun, di Ghana, karena panasnya cuaca, orang akan sangat ingin segera berbuka puasa. Sejak dia berpuasa di sini, dia tidak pernah khawatir tentang lamanya waktu berpuasa. Meskipun kesabaran Hajia
Serena patut dipuji, beberapa muslim di Alaska lebih memilih berbuka puasa berdasarkan waktu Mekah. Athor Jolduri, seorang muslim terkemuka di pusat Islam, mengatakan bahwa pada musim panas, hari biasa sepanjang 21 jam, sedangkan pada bulan Desember, hari biasa hanya berlangsung selama 3 jam. Oleh karena itu, mereka telah diberitahu oleh para ulama tentang cara terbaik untuk berpuasa dalam kondisi seperti ini. Dari pusat Islam Norwegia Utara, kami mengikuti zona waktu standar, dan yang kami lakukan adalah berpegang pada jadwal waktu Mekah, tempat paling suci dalam Islam. Kami berpuasa dari pukul 4 pagi hingga sekitar pukul 7 malam. Istri Atara Jothori, Jakia, merasa bahwa Ramadan di Alaska mirip dengan rutinitas mereka di Bangladesh. Dia mengatakan, kami makan sahur, berbuka puasa, dan terkadang kami juga menghabiskan waktu bersama komunitas. Satu-satunya hal yang kami rindukan dari kampung halaman adalah banyaknya muslim di sekitar lingkungan. Islam di Alaska didefinisikan oleh tindakan yang menyentuh hati dari komunitas muslim yang merayakan agama mereka dengan damai. Ketekunan mereka dalam melaksanakan sholat pertama bahkan selama musim dingin yang keras, dan menjalankan kewajiban mereka sebagai muslim tanpa keluhan. Asif Ali, seorang muslim asal Sudan yang pindah ke Alaska, mengatakan, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima niat puasa kami berdasarkan waktu Alaska dan membantu kami menghormati Islam dengan cara yang benar. Semoga Allah melimpahkan kemakmuran kepada komunitas muslim di Alaska dan terus menambahkan lebih banyak saudara dan saudarinya ke dalamnya. Amin ya robbal alamin.